aneka perkambingan dan persapian di sini tuh empuk-empuk banget. Mereka tuh punya resep khusus dari kakeknya yang seorang veteran perang dunia. Kuliner yang satu ini tuh udah lintas generasi guys. Kalau dihitung-hitung resepnya itu udah dipakai sampai 3 generasi. Pantes ya dijadiin langganan para pejabat dan wisatawan. Ini tuh kuliner wajib kalau ke Jogja. Mimin spill ya, namanya tuh sate keraton dan mereka tuh spesialisnya sate rempah dan juga sekaligus jadi pelopornya. Bangunannya joglo ya guys. Wow, nah uniknya satenya ini tuh nggak pakai bumbu kacang kayak sate pada umumnya, tapi dimarinasi berjam-jam pakai 8 macam bumbu rempah. Dibakarnya juga pakai arang khusus yang terbuat dari batok kelapa. Dan presentasinya juga cakep ya. Ini Mimin pesen beberapa menu, tapi kita cobain dulu sate ayamnya. Wah, ini satenya empuk banget dan rempahnya kompleks. Orang awam pasti nggak bisa nebak rempahnya apa aja. Sate sapinya Mimin combine bareng sop iganya. Seger dan gurihnya sop iga ketemu manis dan rempahnya sate sapi. Ini tuh perpaduan yang epic di lidah Mimin. Dan daging pada iganya ini super tender dan berlemak. Yummy boy. Dan sebagai orang Jawa Timur, Mimin tuh skeptis banget sama orang Jogja yang bikin rawon. Awalnya tuh nyepelein banget, tapi begitu mendarat di lidah Mimin, kacau, ini tuh enak banget. Dan iga bakarnya ini jadi iga bakar terenak yang pernah Mimin cobain di Jogja. Di sini tuh juga jual bir tapi tanpa alkohol, melainkan rempah. Namanya tuh bir Jawa ya, cus lah merapat. Lahir di keluarga yang campur-campur, rasanya tuh seru banget. Mulai mama Mimin yang Jawa Muslim, papa Chinese Kristen, dan adik Mimin yang agamanya Hindu. Udah gitu tinggalnya pisah-pisah lagi. Belum lagi Mimin dapat Mimin cowok yang agamanya Muslim. Eits, walaupun kita berbeda-beda, tapi yang menyatukan dan bikin hangat tuh waktu sharing makanan bareng. Salah satunya ini nih, telur gabus kata Oma. Ini tuh camilan kesukaan keluarga Mimin guys. Biasanya cuman ada yang rasa original, tapi kata Oma ini ada yang rasa sambal balado loh. Di antara semua rasa, ini yang paling Mimin suka. Enak banget. Jadi inget dulu masih tinggal satu rumah sama keluarga. Telur gabus kata Oma ini teksturnya tuh renyah dan padat gitu dalamnya. Tuh kedengeran kan, kriuk-kriuk banget. Bumbunya tuh manis, gurih dan pedas. Terus bumbunya tuh tebel guys, bener-bener gak pelit. Merata banget di semua sisi. Tenang aja, kata Oma tuh gluten free kok. Jadi mama papa kita aman makannya. Kata Oma ini tuh gampang banget nemuinya. Kemarin Mimin beli di minimarket deket rumah. Udah ada di mana-mana mah kalau sekarang. Jadi kalau pengen nostalgia ya tinggal beli aja. Kalau tradisi keluarga kalian makan telur gabus juga nggak? Kalau iya tunggu apa lagi? Mending borong deh kata Oma sekarang. Akhirnya ada mie yang masaknya tuh tanpa kompor dan gak pakai api. Ini tuh Arirang self cooking box. Kemasannya lucu, gemes banget. Dan udah ada logo halal MUI. Biasanya mie kayak gini cuma ada di Korea atau Cina ya guys. Sekarang udah ada di Indonesia. Ternyata di dalamnya dapat mie, sendok garpu, bumbu, bahkan dapat mangkok yang super gemes. Masih dapat lagi bumbu saus dan heating pack. Nah, heating pack ini nih yang buat masak nantinya. Ada petunjuk cara masaknya kok guys. Asli ini praktis banget, bisa buat camping atau piknik gitu di outdoor. Gak perlu ribet nyalain api dan kompor. Yang Mimin kaget, mereka tuh pakai real meat loh. Yang Mimin bikin ini bude jjigae ya guys. Tuangin semua sayuran dan bumbu-bumbunya. Untuk heating packnya tambahin air 150 ml aja. Tuh nanti blebeb-blebeb kayak gini. Kalau udah tumpangin deh tuh wadah yang udah ada minyak dan dituangin air 350 ml. Tinggal tutup dan tunggu 12 menit. Kalian dengar suara kayak gini, itu tandanya lagi dimasak guys. Masih terheran-heran ini nggak pakai kompor, gak ada api, tapi kok bisa mendidih ya? Dan beneran mateng dong. Terus dagingnya lihat deh, melimpah banget guys. Wih, mantep banget nih, makan mie masih panas-panas. Yang varian bude jjigae ini kuahnya tuh pedes, pekat, otentik Korea banget pokoknya guys. Please kalian wajib cobain yang varian bone marrow rice noodle-nya. Tambahin bubuk cabai dan chili oilnya ya. Ini 10/10 dari Mimin. Beneran enak banget guys. Minyak slurpee dan kuah kaldu bone marrow-nya berasa. Belum lagi mereka tuh pakai daging short plate, jadi lebih enak. Yang terakhir ada varian Korean beef curry. Gila, Arirang ini gak pelit daging sapi ya, melimpah banget. Yang ini tuh rempah karinya kuat dan kuahnya kental gitu. Tekstur mie Arirang tuh juga lebih kenyal gitu ya. Tuh kan guys, potongan daging sapinya gede-gede banget. Ini Mimin belinya di Ranch Market, tapi di Fresh Market, Grand Lucky dan marketplace lainnya juga ada kok. BTW setelah makan, boxnya jangan dibuang guys, karena ini tuh reusable loh. Jadi bisa dipakai berkali-kali karena ada kemasan refillnya kayak gini. Sepaket isi 3 termasuk heating pad. Apa aja yang kita lakuin kalau lagi staycation berdua? Pertama, kita baru aja check-in jam 3 pagi guys. Mas-masnya ini langsung standby dan masih ramah banget lagi. Padahal udah subuh banget pelayanannya. BTW kita nginepnya di Hotel Laksana Solo Managed by Dava. Harganya terjangkau, udah dapat kamar seluas ini guys. Gila sih, kasurnya empuk banget, kamarnya wangi, spotless. Dan yang terpenting lokasi hotel ini deket
kalau kemana-mana karena bener-bener ada di jantung pusat kota Solo. Nah, paginya Mimin bangun terus breakfast di Loso Kitchen and Gallery. Makanan di sini tuh enak-enak dan super lengkap guys. Bisa buat breakfast, lunch sampai dinner juga. Dari breakfastnya aja udah enak banget. Makanya Mimin mau dinner juga nanti. Turun ke bawah kalian bisa ke kafenya juga guys. Namanya Layana Coffee. Jadi bener-bener lengkap banget ya di Hotel Laksana Solo ini. Semuanya ada dalam satu gedung. Mau makan sampai ngopi pun bisa. Dan kopinya ini juga mantep loh guys. Terus nilai plusnya lagi, Layana Coffee ini buka 24 jam non-stop. Jadi kalau mau nongkrong di sini tapi nggak nginep juga bisa kok guys. Setelah mandi-mandi di kamar, lanjut dinner lagi di restonya. Ini Mimin pesen chicken steak. Bener nih, pakai paha ayam. Jadi ada tekstur garing dari kulitnya, tapi dagingnya tetap juicy. Enak banget guys. Menu-menunya tuh atraktif banget ya, karena bahan masakannya tuh premium dan pastinya dibikin sama chef-chef yang profesional. Pantesan setiap masakannya nggak ada yang gagal. Iga bakarnya ini nih contohnya, medok banget bumbunya dan selembut itu. Kalau kalian pengen ke kotanya Pak Jokowi ini, inget ya, staycationnya wajib di Hotel Laksana Solo. Anniversary pacaran 13 tahun, nemenin Mimin cowok dari nol. Dulu kemana-mana naik motor spesinya Mimin cewek dan sering kehabisan bensin. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kita berdua udah bisa beli BMW seri langka ini guys. Masya Allah tabarakallah. Dan tepat di hari ini Mimin cewek dan Mimin cowok mau ngerayain anniversary. Jadi kita berdua tuh mau beli beberapa branded stuff dan casual dinner gitu guys. Nah ini kan posisi lagi di Voala Surabaya Barat Di nih. lantai 4-nya tuh ada resto yang proper banget buat dinner, namanya Fair. Kita buka dengan quattro formaggi pizza. Di dalamnya ada ricotta, mozzarella, pecorino, dan red cheddar. Recommended banget sih. Untuk appetizernya Mimin pesen salmon chowder. Udah rasanya umami, creamy lagi. Calon bapak-bapak kayak Mimin cowok kalau ke resto ya wajib pesen nasi goreng lah. Ini tuh duck curry fried rice. Smokinya dapet dan ngerempah habis. Next, ini tuh tulang sumsum yang disajikan bareng pasta. Namanya tagliatelle con midollo oseo. Ini tuh pasta terenak yang pernah Mimin cobain di Surabaya. Main course kedua, Mimin juga pesen chicken rollade. Di dalamnya tuh ada 3 macam olahan kentang sebagai karbonnya. Terus sausnya ini nagih banget. Kalau Indonesia punya pecel, Korea punya bibimbap, Thailand punya put kaprau. Dia tuh oseng sapi pakai holy basil yang deserve bareng telur omega. Ternyata enak banget, woi. Terus Thai tea dan green tea di sini tuh digadang-gadang jadi yang terbaik di Surabaya. Ya, kita berdua approve sih. Dan mereka tuh juga punya dessert yang atraktif dan estetik. Pokoknya kalau kalian arek Surabaya yang pengen makan enak dan create memories, Masukkan nama Fred dalam list kalian. Akhirnya di Malang ada pizza yang bener ya guys. Bikinnya tuh atraktif banget, pakai tungku. Namanya tuh Cia Pizza yang lokasinya di Kayu Tangan persis di sebelah Taichi Hotel. Tempatnya kayak cafe di Italia ya, cozy banget buat nongki. Dari adonannya tuh pakai sourdough, terus teknik pembuatan pizzanya juga otentik guys. Kayaknya emang cuma di sini pizza paling bener yang ada di Malang. Dan yang bikin Mimin impress selain bahan-bahannya yang premium, mereka tuh manggang pizzanya pakai tungku yang dibuat dari batu api guys. Dan ini tuh pakai kayu bakar loh, jadi aromanya pasti smoky. Panasnya 450 derajat dan manggangnya tuh 90 detik aja udah mateng loh pizzanya. Terus pizzanya disajiin di atas batu api, jadi panasnya awet. Jadi pizzanya masih mulur-mulur panas kayak gini guys. Dan sekarang mereka tuh lagi ada promo grand opening dari tanggal 16 sampai 20 Agustus. Semua all varian pizza harganya cuma 38 ribuan aja guys. Pas banget ya buat ngerayain hari kemerdekaan Indonesia. Ngerasain pizza yang bener tapi harganya kelewat murah guys. Pasti chewy gitu adonannya. Dan kejunya ini jelas pakai yang impor ya. Yang ini pizza pakai 4 jenis keju guys. Pakai cream cheese dari New Zealand, mozzarella cheese, parmesan cheese, dan orange cheddar cheese. Untuk dessertnya kalian bisa pesen banana pizza with palm sugar. Mimin garansi ini enak banget. Perpaduan pisang, mozzarella cheese, parmesan cheese, dan palm sugar. Sweet pizza paling enak yang pernah Mimin coba. Selain pizza, kalian bisa pesen aneka pasta kayak carbonara spaghetti. Terus ada chicken steak yang dimarinasi dan di grill terus disajiin pakai saus garlic Japanese. Tekstur ayamnya tuh tetap lembut dan juicy. Bisa pesen popcorn chicken juga nih buat ngambil-ngambil sambil nongkrong. Apalagi ada minuman mojito dan kopi juga, jadi bikin makin betah nongkinya. Yuk guys, kalian cobain mumpung lagi promo loh. Hanya makhluk Tuhan pilihan guys yang bisa cobain Falala coklat edisi spesial ini. Karena harus menembus kemacetan Ubud yang mind blowing, udah gitu sering hujan lagi. Sampai ada yang ketinggalan pesawat loh gara-gara coklat ini. Mimin rela jauh-jauh OTW ke Ubud buat nyamperin Falala artisan coklat. Ini tuh masterpiece-nya Falala coklat ya guys. Jadi dia tuh versi eksklusifnya dari Falala coklat. Gila sih, mulai dari produk, pelayanan, eksterior, interior, semuanya tuh estetik banget. Nah ini tuh karya seni perjalanan Falala coklat. Cuman di store Ubud doang yang ada patung Bali terbuat dari coklat guys.
Pokoknya semua yang ada di store ini tuh melibatkan tangan-tangan seniman lokal Bali. Gak heran loh kalau jadi daya tarik wisatawan asing maupun domestik. Tuh packagingnya aja nyeni banget guys. Dan mereka tuh juga pakai biji coklat yang dipanen petani setempat Bali. Bitterness dan teksturnya tuh sempurna banget sih. Kalau ditanya kenapa desain coklatnya bisa sebagus ini, ya karena mereka tuh mengerahkan warga lokal Ubud untuk mengerjakannya. Ini Mimin pesen yang small box isi 9 coklat, sedangkan yang large box isi 15 coklat. Dibuat gift maupun oleh-oleh tuh bagus banget. Tapi Falala artisan coklat ini bisa dibeli cuma satuan kok. Dan dari tadi Mimin cobain semua varian Falala artisan coklat, gak ada satupun yang gagal. Gak cuma estetik-estetikan doang, tapi taste juga diperhatikan. Gak heran sih kalau Falala coklat tuh viralnya sampai sekarang. Dan bahkan mereka udah punya 7 cabang seantero Bali. Pengirimannya juga ke seluruh Indonesia. Karena coklatnya selumer itu, melt in your mouth. Dan di Ubud lagi hujan, dingin-dingin paling cocok minum hot chocolate Falala. Coklatnya gurih creamy dan ini tuh produk vegan ya guys, karena pakai oat milk. Jus merapat Falala Ubud. Warung lalapan ini yang jual om-om nyentri. Kalau penjualnya kayak om ini pasti gampang diinget kan? Namanya aja warung gaul, pantesan yang jual gaul banget gayanya. Mereka tuh udah legend banget loh di Malang. Wah paling suka nih lalapan kayak gini, sambelnya tuh diulek dadakan. Lauknya ada ayam, lele, mujair dan kawan-kawannya. Kalau kesini tenang aja, pasti pelayanannya ramah dan satset. Tuh langsung digoreng-gorengin semua pesanan kita sama omnya. Tara, udah jadi pesanan Mimin. Semua lalap sayurnya tadi Mimin minta digoreng, terus lauknya tadi ambil mujair goreng, terakhir guyurin sambal terasinya. Wah ini baru makan nikmat, makannya di tendaan, pinggir jalan, tengah malam pula. Ikan mujairnya segede itu dong, terus bumbunya ini ngeresep banget. Karena tipe sambalnya sambal terasi, jadi swedepol guys. Bikin makin doyan soalnya terongnya nggak dipotong-potong. Makan kayak gini tuh paling cocok dipaduin kol goreng dan juga pete yang nggak dikulitin. Wah padahal Mimin sering lewat sini, tapi baru cobain sekarang. Buat kalian wajib mampir dan cobain ya. Baru tahu ternyata kimchi jjigae di Korea tuh sawinya nggak dipotong-potong, terus tahunya pun nggak dipotongin guys. Mimin udah keliling Seoul, ketemu kimchi jjigae yang paling enak tuh cuma di sini guys. Catat ya, namanya tuh Wondang Gamjatang, yang makan full warlock Korea. Cuman Mimin satu-satunya turis di sini. Nah ini Mimin pesen kimchi jjigae. Sawinya tuh utuh, gede, terus kita disuruh motong sendiri guys. Oh iya, cari makanan halal di Korea tuh emang susah ya guys. Awas ketipu, karena kimchi jjigae di sini rata-rata pakai babi. BTW tahunya enak banget ini, lembut tapi nggak apet. Babinya ini pakai yang bagian iga guys, diangkat langsung protol kayak gini. Beh, kimchi jjigae dipakein daging babi emang lebih mantep guys, jujur. Daging babinya lembut, terus kuah kimchi jjigae di sini tuh paling medok. Nih Mimin gigit daging iga babinya bener-bener sepasrah itu guys. Cocok banget dimakan di udara Seoul yang 3 derajat kayak gini guys. Kalian yang mau ke Seoul jangan lupa masukin list makanan ini untuk perjalanan kalian ya.